Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-211 ini didukung oleh para pemain Marlon sebagai Kaki Tanpa Rawang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Akhirnya, tepat tengah malam, tanggal 1 bulan Palguno, tahun Saka 1214, Mesin melahirkan anaknya yang pertama. Tangis bayi itu melengking, memecah keheningan suasana malam di sekitar lereng Gunung Arjuna. Arya Kamandanu terperanjat. Sesaat lamanya dia merasa terpana oleh suara tangis si bayi. Tapi kemudian wajahnya berubah menjadi murung. Dia segera teringat bahwa sebenarnya bayi itu bukanlah anaknya sendiri. Bayi itu adalah hasil hubungan antara Mesin dan kakak kandungnya, Arya Dwi Pangga. Rupanya dia sudah lahir. Bertambah lagi penghuni muka bumi ini. Apa yang sedang kau pikirkan, Kamandanu? Aduh, jangan suka melamun di tempat sepi seperti ini. Nanti ada setan gentayangan mampir di kepalamu. Walah. Kamandanu. Aduh. Ada apa kakek Tanpa Rawang? Itu dengar. Mesin sudah melahirkan.
Ayo kita masuk ke dalam. Kita lihat bayinya. Ayo Kamandanu. Apalagi yang kau tunggu? Ayo kita masuk. Ya. Tunggu sebentar, Kek. Aduh. Apalagi yang kau tunggu? Kau tidak ingin melihat anaknya Mesin? Saya... Kamandanu, ada apa denganmu? Kau ini selalu tidak beres. Sepertinya kau ini suka sekali membuat keputusan. Kau selalu diliputi keraguan-raguan, kebimbangan. Kau harus menjadi seorang jantan yang berani. Ayo Kamandanu, ayolah kita lihat ke dalam. Aku berani bertaruh. Anaknya Mesin laki-laki. Ayo, kau menebak apa, Kamandanu? Tidak, Kek. Saya tidak senang bertaruh. Kalau begitu, ayo cepat kita masuk ke dalam. Kita lihat apakah keadaan ibunya sehat. Demikian juga bayinya. Ayo. Sebentar, Kek. Saya belum bisa melihatnya sekarang. Waduh. Kau ini brengsek. Apa alasanmu tidak mau segera melihat anaknya Mesin apa? Saya takut, Kek. Apa? Kok lucu? Takut apa? Si kambing piot itu tidak perlu kau pikirkan. Kalau nanti dia marah, nih, akulah yang akan menghadapinya. Bukan, Kek. Bukan soal itu. Lalu soal apa? Apa yang kau takutkan, Kamandanu? Apa? Ayo. Berterus teranglah padaku. Memang, sebenarnya tidak ada yang perlu saya takutkan. Barangkali saya hanya takut pada bayangan-bayangan saya sendiri, Kek. Kamandanu, orang yang takut pada bayangannya sendiri adalah orang yang paling konyol. Tapi, apa sebenarnya yang telah terjadi di antara kalian? Aku melihat hubunganmu dengan Mesin sepertinya kurang selaras. Seperti sayur kurang garam. Seperti raja tanpa mahkota. Memang begitulah, Kek. Apa yang kakek katakan adalah benar belaka. Secara ringkas, kemudian Arya Kamandanu menceritakan perihal hubungannya dengan Mesin, tentang sejarah perkawinannya, terutama sekali tentang kekecewaan-kekecewaan yang telah menimbuni seluruh hidupnya hingga sekarang ini. Jadi rupanya begitu persoalannya. Ya. Tapi Kamandanu, kau harus berjiwa besar, ya. Kau tidak boleh hanya menuruti perasaanmu yang kekanak-kanakan itu. Bagaimanapun juga, sekarang ini Mesin sudah menjadi istrimu. Kau harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Ya, kau mengerti apa yang kau maksudkan? Saya mengerti, Kek. Secara akal sehat saya bisa mengerti. Tapi, entahlah. Sulit sekali rasanya menerima ini semua sebagai suatu kenyataan. Itulah Kamandanu. Maka sudah saya katakan, jadilah orang besar. Bukan besar badannya, bukan besar keberaniannya, bukan besar laga dan kesombongannya, tapi besar jiwanya. Nah, kalau kau ingin mempunyai jiwa besar, kau harus berani mengecilkan dirimu. Apa itu artinya? Coba. Yaitu, kau harus berani berkorban untuk orang lain. Jangan hanya memikirkan kepentinganmu sendiri saja. Kau harus berani melihat sudut-sudut kepentingan orang lain juga. Memang kadangkala rasanya sakit sekali. Dan memang kenyataannya sukar sekali untuk dilaksanakan. Tapi tidak ada jeleknya kan, jika kau terus-menerus mencoba. Yang penting, janganlah menjadi orang konyol. Kalau kau menjadi orang konyol, nasibmu tidak lebih baik dari seekor kerbau. Dia hanya pantas diberi makan rumput, dimandikan, dan setelah tubuhnya menjadi gemuk, dijual ke pasar. Ya sudahlah, jangan ragu-ragu. Ayo, kita masuk ke dalam. Mesin tentu akan sangat gembira melihat kehadiranmu. Ayo.
Kamandanu lalu melangkah perlahan-lahan mengikuti kaki Tan Parowang. Mereka berjalan menuju ke arah gubuk. Arya Kamandanu berusaha menekan perasaannya. Entah perasaan apa namanya. Cemburu? Barangkali begitu. Tapi yang jelas dia masih menyimpan seberkas rasa kecewa yang terus-menerus menghantui dirinya. Sudah lahir cucuku. Dia pasti seorang bayi laki-laki yang sehat. Kau salah, sapi ompong. Dia perempuan. Dia seperti aku. Dia adalah cucuku, bukan cucumu. Tunggu. Ini apa benar dia seorang bayi perempuan? Wah, aku mau lihat dulu. Lihat saja. Nah, lihat. Bukankah dia seorang perempuan? Iya benar. Dia seorang bayi perempuan. Waduh, kalau begitu aku salah. Iya, kali ini kau yang menang, kambing peot. Aku memang selalu keluar sebagai pemenang, sapi ompong. Kau sudah ada di sini juga rupanya. Mau apa kau kemari? Jangan begitu. Dia ini kan suaminya, ya. Dia datang untuk melihat keadaan istrinya dan bayi yang telah dilahirkannya. Alah, suami macam apa dia? Setelah semuanya beres, baru dia datang. Kambing peot, tunggu dulu. Mau kemana kamu? Lebih baik aku mencari udara segar di luar saja. Setelah kehadiran kalian, udara di ruangan ini menjadi pengap. Wah. Waduh, manusia satu itu benar-benar kebangetan. Dia harus diberi pengertian yang lebih banyak. Sudahlah, Kamandanu, aku keluar dulu ya. Iya, Kek. Silakan. Mesin. Mengapa kau menangis? Aku gembira sekali. Kau telah melahirkan dengan selamat. Dan rupanya bayimu juga tidak kurang suatu apa. Aku sangat bahagia. Kalian berdua telah selamat. Akhirnya, kau kembali juga, Kakang Kamandanu. Iya, aku kembali, Mesin. Bukankah aku sudah berjanji bahwa aku akan kembali? Hanya sayang, aku datang agak terlambat. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Kakak. Yang penting, kau pun selamat. Dan sekarang kita telah bersama-sama lagi. Anakmu lucu sekali. Lucu dan montok. Kakak, tali pusatnya belum dipotong. Kelihatannya dia cukup sehat. Mudah-mudahan saja dia bisa menjadi anak yang baik dan berguna bagi masyarakat. Lihat, dia pasti menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan dia tidak seperti aku. Bibi Mesin. Oh, Paman sudah datang. Kau Panji, bagaimana kabarmu, Nak? Paman lama sekali perginya. Paman jahat. Paman sampai hati meninggalkan kami berdua di tempat ini. Jangan berkata begitu, Panji. Pamanmu tidak jahat. Pamanmu pasti mempunyai keperluan yang sangat penting. Karena itu, dia meninggalkan kita. Dan sekarang, kau harus bersyukur. Karena pamanmu sudah kembali dan berada di tengah-tengah kita lagi. Oh, Paman, lihat. Sekarang saya sudah punya adik, Paman. Lihat adik saya. Masih kecil sekali. Seperti anak tikus ya, Paman. Dulu waktu masih kecil kau juga seperti anak tikus. Kau senang ya mempunyai adik? Tentu saja senang. Nanti kalau dia sudah besar, dia akan bisa bermain-main dengan saya. Dia perempuan, Paman. Lihat, dia perempuan. Jangan, Panji. Nanti adikmu terkejut. Biarkan dia tidur. Nah, benar kan? Lihat, adikmu terbangun. Cup ya sayang ya, cup. Diam ya. Jangan nangis ya. Diam ya sayang ya. Arya Kamandanu mendesah perlahan. Ada semacam perasaan sakit menyelinap ke dalam hatinya ketika dia melihat Mesin mengusap-usap dan mendekap bayinya dengan rasa kasih sayang. Mungkin dia iri.
Mungkin juga dia cemburu. Dan Arya Kamandanu segera memalingkan wajahnya begitu melihat Meisin menyusui bayinya. Oh, Meisin. Mengapa kau perlihatkan pemandangan yang sangat menyakitkan ini? Aku sangat mencintaimu. Sampai kapanpun, aku akan tetap mencintaimu. Tapi mengapa nasib membuat kita hidup seperti ini? Kau hidup dan berpijak di satu lembah, sementara aku hidup dan berpijak di lembah yang lain. Sekalipun kita hidup satu rumah, kita hanya bisa saling menatap. Meisin, mengapa kau harus melahirkan anak Arya Dwi Pangga? Mengapa kau tidak melahirkan anakku? Mengapa kau tidak melahirkan putra Arya Kamandanu? Apa yang kau pikirkan di situ? Apa pedulimu? Kurang asem. Dasar sapi tua tidak berharga. Ditanya baik-baik, bukannya menjawab. Malah, apa pedulimu? Bagus, bagus. Memang aku tidak mempunyai alasan untuk memperdulikan seekor sapi ompong. Tapi jangan dikira aku tidak tahu. Kau pasti sedang meratapi nasibmu. Kau menyaksikan seorang bayi manusia lahir ke muka bumi. Sementara itu, sampai sekarang kau masih hidup sendiri. Kau hanya berteman dengan usiamu sendiri yang semakin tua. Dan gigimu yang ompong. Oh, sungguh malang kau kaki tanpa roang. Ini Raga Runting. Bukankah kata-katamu itu sebenarnya kau tujukan untuk dirimu sendiri? Rasanya kau tersinggung juga. Aduh, mengapa aku harus tersinggung? Aku seorang laki-laki. Kalau mau, aku bisa mempunyai anak banyak sekali. Wah, mungkin 40 atau 50 biji. Sedangkan sampai sekarang kau masih belum melahirkan seorang anak pun. Mungkin kau seorang perempuan gabuk. Kurang ajar. Kau itulah yang barangkali mandul, hingga kau tidak berani mengawini seorang wanita. Kaulah itu yang gabuk. Kau seperti padi tidak punya isi. Kau benar yang tidak bagus. Ladangmu tidak subur. Sekalipun dibajak 1000 kali sehari, tetap saja tanamanmu tidak akan tumbuh. Nah itu, mungkin itu sebabnya kau membenci laki-laki. Dan mungkin itulah sebabnya kau selalu marah-marah padaku. Tutup mulutmu, setan tua. Cobalah kau bercermin barang sebentar. Nanti akan kau lihat siapa dirimu sebenarnya. Kau hanyalah sapi tua yang tidak berharga. Hidupmu telah sia-sia. Dan sebentar lagi kau akan mampus dan dikuburkan. Sudahlah, Nini Raga Runting, ya. Aku tidak mau bertengkar denganmu malam ini. Kita harus ikut bergembira. Karena telah lahir seorang bayi ke muka bumi. Itu merupakan pertanda bahwa dunia masih ingin berputar. Kita harus mensyukuri malam ini, Nini, dan bukannya bertengkar. Malam itu adalah malam ketiga setelah Meisin melahirkan. Panji Ketawang sudah tidur. Meisin mengeloni bayinya di atas pembaringan. Sementara itu,
Kaki tanpa rawang, Nini Raga Runting dan Arya Kamandanu duduk di dalam gubuk. Mereka sedang membicarakan masalah nama untuk bayi yang baru saja dilahirkan. Nah, nama itu penting ya. Kukira semua yang ada di muka bumi ini ada namanya. Nama sudah melebur menjadi satu dengan peradaban dan kebudayaan manusia. Semua diberi nama. Yang semula belum ada namanya pun lalu diberi nama. Nah, sekarang ini Mesin sudah melahirkan bayinya. Bayi itu harus diberi nama. Dan nama itulah yang nanti akan dibawanya seumur hidupnya. Bubur putih dan bubur merah sudah dibuat untuk selamatan. Maka nama pun harus segera diberikan. Nah, ini ada beberapa macam jenis nama yang kita kenal selama ini ya. Pertama disebut Aran. Nah, Aran itu juga nama. Nama untuk benda-benda mati seperti perabot-perabot rumah tangga, perhiasan, dan yang lain-lain lagi. Kedua disebut Tenger. Tenger itu juga nama. Nama untuk benda-benda hidup yang bukan manusia, seperti kuda, lembu, sapi, ataupun burung. Ya. Dan ketiga disebut Asma. Nah, Asma itulah nama untuk manusia. Dan keempat disebut Gelar. Gelar itu asma untuk para raja yang sedang berkuasa. Contoh ya, dulu ketika masih muda dan masih menjadi manusia kebanyakan, dia bernama atau mempunyai asma Ken Arok. Tapi setelah dia menjadi raja besar di Singasari, Ken Arok lalu bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Ya, nah sekarang sedikit banyak kita sudah tahu tentang apakah itu nama. Dan selanjutnya, siapakah yang berhak memberikan nama? Jika ada seorang bayi dilahirkan ke muka bumi ini, siapakah yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan asma atau nama untuknya? Saya kira yang berhak dan berkewajiban memberikan nama adalah orang tuanya, Kek. Adapun mengenai anak saya ini, saya kira Kakang Kamandanulah yang paling tepat untuk memberikan nama. Tidak, aku tidak setuju. Sudah 3 hari lamanya Mesin melahirkan. Sekarang mereka sedang berunding di dalam gubuk untuk membicarakan masalah nama bayi itu. Mesin mengusulkan agar Arya Kamandanulah yang memberikan nama untuk bayinya. Tapi Nini Raga Runting dengan tegas menolaknya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.